Salam sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana kami boleh memasuki tahun 2023 ini. Ya Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk menghadapi masa depan kami. Berilah kepada kami hikmat melalui Roh Kudus, agar kami dapat memahami apa yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat GKPS TV yang terkasih, selamat tahun baru dan salam jumpa kembali. Patut kita bersyukur atas anugerah Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kita memasuki tahun 2023 ini. Dan firman Tuhan pagi ini akan membuka mata kita untuk melihat bagaimana Allah secara terus-menerus berkarya untuk keselamatan kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah kita rayakan kelahirannya pada Desember lalu. Ia hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Allah dalam kehidupan manusia ingin agar manusia mengalami sukacita dan keselamatan. Dan itulah sebagai inti dari pelayanan Yesus. Ia memberitakan firman Tuhan, mengusir setan, dan menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Tujuannya agar setiap orang dapat merasakan sukacita ilahi dari Allah. Dan sukacita itu harus muncul dari perasaan hati. Sebelum orang lain merasakan sukacita oleh kehadiran Allah, Yesus sudah lebih dahulu merasakan sukacita yang sangat agung luar biasa di dalam hatinya. Dan sukacita Allah hanyalah karena belas kasih atau cinta kasih. Saudara-saudara, dan itulah yang kita lihat dan yang akan kita dengar hari ini, bahwa Yesus menunjukkan cinta dan belas kasihnya yang sangat luar biasa kepada orang yang mengidap penyakit kusta itu. Seperti yang disebut dalam renungan kita di pagi hari ini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau,
jadilah engkau tahir. Nah, sebenarnya pada saat itu penyakit kusta sangatlah mengerikan dan berbahaya. Dalam budaya Yahudi, penderita kusta dijauhi oleh masyarakat. Dan yang sakit kusta harus berpakaian yang tercabik-cabik dengan rambut terurai menutupi wajah dan mengatakan bahwa dirinya najis. Ia harus tinggal di luar perkemahan. Penderita kusta benar-benar menderita, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Sebab ia dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Karena menurut orang Yahudi, itu adalah suatu penyakit, kutukan. Kalau kita baca dalam Bilangan 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi Yesus dengan belas kasihnya justru ia mendekati orang yang berpenyakit kusta itu. Yang saat itu datang memohon dan berlutut di hadapannya dengan rendah hati. Dan mengatakan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yang berpenyakit kusta itu sedikit pun tidak meragukan kemampuan Yesus untuk menolongnya. Dan Yesus juga bisa melihat imannya yang sungguh besar yang ada di dalam diri orang yang berpenyakit kusta itu. Itu sebabnya Yesus mengulurkan tangannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga ia sembuh dari penyakit kusta yang dideritanya itu. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu di dalam hati kita juga pasti ada keinginan bagaimana kita supaya bisa terbebas dari segala keadaan dan kondisi kita yang buruk. Dari segala sakit penyakit atau dari segala penderitaan atau belenggu yang menekan kehidupan kita. Yang sangat buruk. Tapi seburuk apapun, itu perlu kita ingat. Seburuk apapun kondisi kita, sehina apapun hidup kita, dan separah apapun dosa dan penyakit kita yang kita derita, Yesus tetap mengasihi dan mau menolong kita. Dengan demikian, datanglah dengan rendah hati, memohon kepada Yesus, bersujudlah di hadapannya, dan jangan pernah ragukan pertolongannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang memberikan anakmu Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami di dalam kondisi apapun yang kami alami. Engkau ada bersama kami. Dan itulah sukacita dalam kehidupan kami. Bahwa di tahun 2023 ini kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berkarya untuk menolong, untuk membantu kami, untuk membebaskan kami baik dari segala sakit penyakit dan juga dari segala dosa. Ya Bapa, berkati kami, berkati seluruh sahabat GKPS TV yang mendengarkan firman-Mu, agar kami Tuhan dapat bersukacita karena kami tahu Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Amin.
KPS TV.